ngobrol asik seputar alumni. Kali ini anak muda yang luar biasa, namanya Adrian Perkasa, sarjana hubungan internasional yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Leiden di Belanda, salah satu universitas tertua. Apa saja yang dipelajari di sana dan apa insight yang kita bisa dapatkan dari alumni saat ini. Selamat datang Mas Adrian Perkasa. Apa kabar? Ya, dari matur nuwun Cak Anang. Jadi saat ini saya di negeri Belanda, tinggal di kota Leiden. Ya, kota Leiden mungkin buat sebagian kalangan, khususnya orang-orang para peneliti di bidang sejarah dan hukum itu ibarat kata itu Mekahnya kalau kita mau studi tentang hukum atau sejarah Indonesia, gitu kan. Dan kebetulan sekali saya dapat pekerjaan sebagai peneliti di sini dan juga dapat beasiswa untuk S3 gitu kan, meneruskan S3 di sini. Di bidang khususnya ya sejarah Indonesia. Tapi nah ini yang jurusan yang kemudian saya pikir saya sangat beruntung karena ini jurusan yang legendaris dan banyak menentukan nasib Indonesia karena ini dulu namanya Indologi ya. Mungkin kalau kita pernah dengar hukum adat, kemudian dengar perannya Snuk Hurkronya dalam menaklukkan Aceh. Nah, itu para profesornya dulu gitu kan di jurusan saya ini. Dan ya itu tadi saya sekarang banyak meneliti tentang sejarah Indonesia khususnya ya yang terkait sama Majapahit gitu kan, atau yang terkait sama nasionalisme, wayang dan kebudayaan Jawa khususnya ya. Itu sih. Kenapa Belanda? Kenapa kok tidak di negara lain? Setahu saya memang Belanda banyak menyimpan cerita-cerita, manuskrip-manuskrip yang sangat bernilai tentang Indonesia. Apa alasannya itu atau ada alasan yang lain? Iya, Anang. Jadi sebenarnya awalnya saya bahkan bermimpi aja nggak berani ke sini. Maksudnya jujur saya sendiri agak tertatih-tatih ya, khususnya dalam belajar bahasa asing. Karena saya dulu sekolah sebelum di Surabaya itu di Sulawesi yang bahkan pelajaran bahasa Inggris pun tidak dapat begitu kan. Tapi alhamdulillah terus kemarin beberapa waktu yang lalu sempat banyak berinteraksi khususnya ya setelah menekuni dunia akademis di bidang sejarah dan hubungan internasional itu, saya ketemu dengan banyak peneliti, berkolaborasi dengan mereka, dan malah dulu awalnya saya sebenarnya masuk di Princeton University di Amerika. Princeton itu kan ya termasuk Ivy League ya termasuk 10 besar ranking dunia atau lebih bergengsi atau gimana. Tapi ya selain waktu itu terbentur biaya untuk S3 kan mahal ya. Terus habis itu profesornya sendiri bilang begini, kamu kalau daripada susah-susah gitu ya, beliau menyarankan bahwa kenapa nggak di Leiden sekalian gitu loh. Kamu kan juga sudah kenal beberapa orang profesor di sana gitu kan, dan kenapa kok harus di sana, nanti daripada kamu cari duit di Amerika gitu kan, kemudian kamu tetap harus ke Belanda, yaitu tadi karena Cak Anang sampaikan ada banyak sumber-sumber sejarah baik berupa manuskrip, arsip, dokumen dan lain sebagainya itu yang ada di sini. Sehingga nanti daripada kerja cari uang 2 kali gitu kan, kenapa nggak sekalian langsung aja di situ. Dan ya alhamdulillah lah, ternyata malah memang rezekinya di sini. Dan ya itu tadi, saya sangat beruntung sekali gitu ya sebagai peneliti di bidang masa lalu, yang katanya orang-orang anak-anak hari ini karena anak-anak gagal move on gitu ya, karena sejarah kan masa lalu sebenarnya. Itu ternyata sangat menguntungkan, terutama di masa pandemi kayak begini ya. Ketika semuanya disuruh work from home, kan otomatis hanya lab yang buka, atau kemudian kalau untuk teman-teman di antropologi yang melakukan atau yang melakukan penelitian etnografis harus fit work ke daerah gitu kan, itu pasti akan sangat susah. Nah, ini saya amat sangat bersyukur karena penelitian saya tetap jalan ya, karena kampus dan beberapa instansi seperti Perpustakaan Arsip Nasional Negeri Belanda dan lain sebagainya itu masih sangat melayani kepentingan-kepentingan peneliti ya, walaupun dengan sangat sangat terbatas dan sangat ketat ya, di tengah lockdown yang nggak selesai-selesai di negeri Belanda ini. Tapi ya tetap jalan alhamdulillah. Jadi ya itu tadi ternyata benar ya, karena memang kan kalau udah profesor gitu mereka sudah senior, sudah tahu pengalaman ya, saran-saran ya itu tadi yang disampaikan kenapa harus di Leiden itu tadi ya ternyata benar, sangat amat ngefek gitu loh ketika hari ini. Dan alhamdulillah saya tetap produktif ya.
khususnya itu. Ya memang sangat turun ya istilahnya kalau dibanding tahun lalu sebelum lockdown itu ya. Baik tulisan maupun kegiatan yang bisa saya terlibat di dalamnya. Tapi yang jelas kalau dibandingkan teman-teman yang lain yang harus fieldwork ke lapangan atau ngambil sampel di lab tertentu gitu kan, saya masih termasuk yang beruntung lah. Ya itu tadi apa namanya saya kalau untuk jurusan Indonesian Studies atau dulu zaman Belanda itu kita atau zaman penjajahan itu dikenal nama jurusan Indologi. Saya sekarang terafiliasi ke jurusan tersebut ya, setelah sempat mengalami transformasi khususnya setelah masa kolonialisme berakhir. Ya akan tetapi ya itu tadi ketika apa namanya justru dengan masuk itu saya jadi bisa sedikit-sedikit mengikuti gitu bagaimana pola pikir para orang-orang Belanda zaman dulu ya ketika mengelola Indonesia, ketika kemudian mengatur Indonesia, ketika kemudian menginvestigasi apapun terkait Indonesia di jurusan ini. Dan hampir semua amtenar zaman dulu, apa namanya pegawai-pegawai pemerintahan, apapun bidangnya, nggak cuma sejarah gitu ya, baik yang dari ekonomi, polisi, hakim, jaksa itu kan dulu istilahnya yang paling elit itu di sini gitu ya, di Leiden ini Indologi itu. Dan sebelum hampir semua waktu itu gubernur jenderal setelah tahun 20-an itu biasanya lulusan sini. Karena apa namanya ya belajarnya sudah banyak dibekali pelajaran bahasa, dibekali pelajaran apa namanya hukum-hukum adat masyarakat gitu kan. Jadi banyak yang kemudian menjadi apa namanya pemuka-pemuka pejabat, bahkan tidak hanya orang Belanda yang sekolah di sini, tapi juga orang-orang kita gitu kan. Misalnya orang-orang Indonesia sendiri, hampir semua misalnya Mr. Inderrechten itu ya, atau sarjana hukum maupun sarjana bahasa, sarjana budaya di apa namanya orang-orang Indonesia itu yang kita kenal sebagai pendiri bangsa kita itu atau yang ada di banyak apa badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia maupun kemudian masa pasca kemerdekaan itu hampir semuanya sekolahnya di sini gitu kan. Dan apa saya semakin apa namanya ya istilahnya kalau dulu saya sekolah SMA itu kan merasa gitu ya bahwa saya sekolah di sekolahnya bapak-bapak bangsa atau pendiri bangsa Indonesia ada Bung Karno, ada Cak Ruslan, Abdul Ghani gitu kan dan lain sebagainya yang hebat-hebat itu ternyata apa namanya kemudian saya semacam deja vu gitu ya. Maksudnya ketika iklimnya ya memang hampir sama gitu ya, bahkan kayak di apa namanya di sini pun juga kalau lihat model dosen-dosennya gitu kan, kemudian saya juga sempat ikut mengajar masuk beberapa kelas di sini, itu juga iklimnya ya kayak model-model di waktu saya SMA gitu kan. Gitu Menarik. sih Jadi nggak merasa kaget berarti ya? ya nggak kaget gitu kan. Jadi tiba-tiba kan kalau apa namanya kadang-kadang kalau di pengalaman saya kuliah di Indonesia lah misalnya gitu itu kalau nggak gurunya yang aktif banget monoton gitu kan apa dosennya gitu kan itu mahasiswanya yang agak kurang aktif. Di sini itu hampir semuanya mahasiswa itu apa namanya saling adu argumen itu biasa gitu dosen. Malah dosennya kalau mahasiswanya nggak argumen itu malah aneh gitu loh. Jadi, nah itu yang kemudian apa bikin saya ingat gitu waktu dulu awal-awal masuk SMA 2 itu kan juga begitu ya, malah disuruh apa waktu itu presentasi gitu kan. Itu yang kemudian saya pikir wah ini timely banget begitu loh. Saya pas banget gitu momennya ketika apa namanya kuliah di sini kemudian juga ya waktu apa namanya teman-teman SMA 2 ini lagi semangat-semangatnya terutama IKA alumninya ini ikatan alumninya. Cak Adrian, siapa Ya. pahlawan Indonesia yang pernah kuliah di sana ini? Ya mulai dari misalnya kayak apa namanya ya walaupun nggak apa kayak misalnya nama-nama jalan lah misalnya Yohanes Latuharhari gitu kan itu dari sini. Ahmad Subarjo juga dari sini gitu. Bahkan ya nama-nama orang apa namanya Supomo Menteri Kehakiman pertama itu juga dari sini. Maria Ulfah Santoso itu kan Mr. Inderrechten sarjana hukum apa namanya perempuan pertama dari Jawa itu kan. Itu juga dari sini Menteri Sosial itu kan. Pak Syahrir itu juga dari sini tapi kan nggak lulus gitu ya. Sudah diminta Hatta untuk pulang gitu kan. Karena waktu itu ya ada masalah politik di tahun 30-an gitu kan. Dan misalnya kayak yang sangat legendaris menurut saya tapi kurang banyak terekspos itu Sosro Kartono itu ya. Sosro Kartono itu orang hebat, maksudnya dia kakaknya Kartini.
Ya, yang kalau kita lihat filmnya itu kan ada anak SMA 2 juga main film Kartini juga itu dulu itu kan. Itu juga yang main kakaknya sosok Kartono itu dia polyglot ya, bisa katanya lebih dari 20 bahasa di dunia katanya itu. Dan Pak Sosro Kartono ini juga terkenal apa namanya gurunya Pak Karno, Bung Karno. Karena memang berinteraksi kemudian sepulangnya dia ke Indonesia, dia tinggal di Bandung ya. Ketika itu Soekarno habis dari Surabaya kan pindah ke Bandung ketemu sama Pak Sosro Kartono itu yang kemudian ya itu tadi seolah-olah kayak sebelumnya kita lihat orang-orang itu nama itu jauh kan. Kayak sama kayak sebelum saya masuk SMA 2 gitu kan. Ketika nama orang-orang yang jauh itu kayak oh ini orang-orang hebat, tapi begitu masuk sekolah oh ya wis begini gitu ya. Maksudnya oh ternyata dulu pernah begini ya, kita pernah mengalaminya. Istilah dulu pernah di ospek ya, ospeknya sama kayak begini atau mungkin dulu lebih parah gitu. Nah, itu yang apa namanya yang membuat saya semakin termotivasi lah istilahnya dan juga intinya banyak yang harusnya istilahnya oleh orang-orang Indonesia itu diklaim balik gitu maksudnya. Karena kan itu kan kekayaan kita gitu kan di sini dan mereka sendiri sebenarnya sangat hari ini terutama dengan apa namanya isu-isu hari ini itu sangat pihak pemerintah Belanda sangat terbuka sekali ya, apalagi universitas ya. Kalau misalnya kita pihak Indonesia itu ingin mengklaim dan ingin apa namanya mendapatkan kembali pengetahuan-pengetahuan yang ada di situ malah sangat membuka lebar begitu ya. Tinggal kitanya orang Indonesianya ini antusias nggak sih sama itu atau ya udah biasa aja ya. Tinggal kita sekarang bola di kita sih momentumnya itu. Selama tadi ada yang menarik mengenai Cak Adria cerita bahwa ada latar belakang mereka ke Indonesia. Jadi penjajah itu datang ke Indonesia gitu ya. Nah, setelah Mas Adrian ada di sana seperti ini terus mempelajari sejarah, apa yang motivasi mereka dan apa niat tersembunyi mereka tentang menguasai Indonesia itu sendiri? Gini ya, misalnya kayak kadang-kadang kita kalau belajar sejarah dan ya terutama kalau kita yang nggak seberuntung, saya mendapat privilege dan mendapat pelajaran sejarah sejak SMA itu ya karena kurikulum berbasis kompetensi itu kita benar-benar diajarkan misalnya oleh guru-guru kita waktu itu Pak Hirman salah satunya gitu kan yang masih ada aktif mengajar sampai hari ini itu untuk berpikir kritis gitu ya dan maksudnya tidak harus benar-benar sesuai textbook menghafalkan tapi kita ditantang untuk melihat gitu kan sisi lainnya gitu kan asal ya selama ada datanya dan kamu bisa membangun merekonstruksi narasimu dengan argumen yang baik gitu kan kenapa enggak gitu kan dan waktu itu apa namanya masih ingat sekalian flashback gitu ya itu tentang terkait peristiwa 65 waktu itu kan cukup sensitif ya waktu itu apalagi untuk anak SMA dan belum banyak sosmed loh waktu itu kan rasanya nggak mungkin dibahas di kelas tapi ternyata sangat progresif ya SMA 2 itu tadi maksudnya menyambut kurikulum berbasis kompetensi itu tadi dengan cukup progresif dan saya cukup amazed gitu ya apalagi dan waktu itu koleksi perpustakaan SMA 2 cukup banyak dan saya dapatkan ternyata dan saya waktu itu argumen ya pengen coba aja ngecek sejauh mana saya ingin mengkritisi peran Soekarno yang menurut saya waktu itu bertanggung jawab pada peristiwa 65 itu kan karena ada satu buku ya waktu itu yang di SMA 2 sebenarnya juga memperlihatkan hal itu. Nah, disitulah yang kemudian saya lihat bahkan Soekarno yang legendaris, yang hero seperti itu aja punya celah gitu loh untuk dikritisi gitu ya. Ya manusia kan namanya. Sama seperti Belanda gitu tadi. Pihak Belanda itu kan kadang kalau kita cuma baca buku sejarah itu seolah-olah kan semuanya musuh kita gitu kan. Ya. Seolah-olah kayak biner gitu loh, posisi biner satunya hitam Indonesia yang putih gitu kan. Semua Belanda hitam. Padahal misalnya kalau kita tahu ada satu sosok yang ya juga lulusan apa namanya Indologi Leiden dan menariknya ternyata barusan saya telusuri tahun 1905 dia itu pernah sekolah di HBS ya HBS yang sama seperti Soekarno ya berarti kan SMA 2 hari ini gitu kan ya. itu juga apa namanya Van Mook itu sebenarnya sejak awal sangat percaya bahkan karena bapak ibunya itu tidak kembali ke Indonesia tidak kembali ke Belanda dua-duanya menikah di Indonesia punya anak si Van Mook itu di Semarang lahirnya dia sekolah dasar ELS itu di Malang, kemudian sekolah lanjutannya di HBS Surabaya. Dia itu cuma ke Belanda, ke Delft sama Leiden itu cuma untuk kuliah.
setelah itu sisa waktu karirnya itu dihabiskan ya menurut dia kan itu pihak Belanda yang itu walaupun dia totok bukan Indo, merasa bahwa ya dia ini orang Indonesia kan, maksudnya kan gitu kan, orang Jawa. Dan masih banyak sebenarnya orang-orang kayak gitu kan di hari ini yang masih hidup gitu kan. Saya barusan 2 minggu lalu ketemu sama orang-orang model kayak gitu, yang benar-benar lahir, bapak ibunya kerja di sana, bahkan mungkin sejak kakek nenek itu lahir di sana, tapi asli Belanda bukan Indo, dan merasa bahwa ya aku ini orang Jawa loh, saya gitu loh. Aku ini orang Surabaya, bahkan misalnya, oh kamu sekolah di SMA Komplek, itu namanya dulu, cerita itu HBSW dan lain sebagainya, bisa itu. Karena dia tinggalnya di Kusuma Bangsa waktu itu. Nah ini nih yang apa namanya, kayak Van Mook itu dia percaya bahwa Indonesia memang pada suatu ketika memang harus merdeka gitu loh. Nah, dan itu yang progresif seperti itu ada banyak gitu ya, terutama yang mereka yang memang lahir di sana gitu, lahir di Indonesia gitu, apalagi sekolah di Indonesia dan memang merasa pada suatu ketika harus merdeka. Nah, masalahnya kan kemudian nggak semua pihak Belanda juga seperti itu. Yang kolot itu juga banyak gitu loh. Kalau Dr. Douwes Dekker itu gimana itu? Nah, kayak Douwes Dekker itu lebih radikal lagi ya. Itu memang harus merdeka saat itu juga, nggak ada alasan bahwa orang Indonesia kurang apa namanya belum matang atau enggak. Nah, kayak model-model si siapa namanya ini Van Mook itu kan percaya harus lewat pendidikan. Nah, sedangkan Douwes Dekker kan memang harus segera merdeka. Itu kan mereka sama-sama punya visi yang sama, tapi kan Douwes Dekker ya apa namanya dia bukan pegawai pemerintahan ya. Dari awal memang partikelir gitu kan. Nah, rata-rata hampir semua Belanda yang saat itu percaya, terutama yang pernah tinggal di Indonesia, percaya bahwa suatu ketika ini harus merdeka. Tapi kan yang generasi yang lain gitu kan, terutama yang dari pihak bisnis ya, karena menguntungkan sekali Indonesia ini nggak mau. Nah, ya awalnya kedatangan VOC itu kan company ya, sama kayak misalnya MNC hari ini kan, VOC itu kan bilang salah satu multinational corporation pertama di dunia kan. Nah, kemudian ketika tahun 1800-an, setelah khususnya pasca perang Diponegoro, 1799 VOC bangkrut, terus kalau bahasa hari ini, bahasa ekonominya kan di bailout sama negara Belanda. Tapi kan habis itu Belanda dijajah Perancis. Habis itu Belanda merdeka lagi, ada perang Jawa, perang besar itu kan. Nah, sejak itu udah namanya Hindia Belanda, dan memang waktu itu Belanda benar-benar sangat kekurangan tahun 1830 itu. Kehabisan dana untuk perang Jawa, Diponegoro, perang Bonjol di Sumatera, sama perang Belgia itu kan, Belgia memisahkan diri di sini. Butuh duit banget gitu kan. Nah, sebagai negara gitu kan, dia melihat wah ini ada jajahanku yang bisanya kita harus manfaatkan nih. Kalau dulu mungkin sebelum tahun 1799 itu mungkin yang banyak itu rempah-rempah istilahnya. Tapi setelah tahun 1800-an itu yang paling banyak itu ya kayak hasil perkebunan, gula, terus kopi, tembakau, teh, candu, bahkan yang kemudian itu yang apa namanya yang menguntungkan sekali buat pemerintah Belanda. Dan itu apa namanya kita harus akui ya memang apa namanya sistem itu jahat begitu loh. Dan ini yang kadang-kadang pihak Belanda sendiri nggak mau bilang bahwa kita ngasih kamu pendidikan, tapi diapa-apakan, coba Belanda nggak punya Indonesia gitu kan, tahun-tahun itu selesai Belanda. Istilahnya ya. Kekayaan alamnya dari sini. Iya. Artinya menguras kekayaan Indonesia memang untuk pendapatan negara Belanda waktu itu. Iya. Dan itu apa namanya itu yang harus apa namanya, dan pihak Belanda sekarang sendiri sangat mengakui. Nah, masa-masa VOC yang dulu itu dibilang masa kejayaannya Belanda ya kan, karena kan menciptakan VOC, punya New Amsterdam yang sekarang New York itu kan. Itu sekarang di beberapa buku-buku sejarah Belanda pun sudah banyak dihapus itu, nggak mau mereka menyebut lagi masa kejayaan. Karena ya diapa-apain yang mereka akui bahwa itu jahat ya. Di satu sisi bikin jaya, tapi satu sisi jahat. Tapi VOC itu perusahaan sebetulnya. Jadi Indonesia waktu itu ditaklukkan oleh sebuah perusahaan multinational company. Ya, dan waktu itu apa namanya proses penaklukannya pun berbeda-beda, itu yang harus kita sadari juga. Dan tidak langsung tapi ya bertahap gitu ya. Sama kayak misalnya di Mataram gitu kan, mereka kan sebenarnya perjanjian gitu. Perjanjian gitu kan, tapi lama-kelamaan ya khususnya setelah VOC ini di bailout sama pemerintah Belanda dan yang lain itu, nah ini yang late kolonial, dia bilang imperialisme itu ya, itu kemudian akhirnya kan semua negara Eropa itu kan lagi ngetren gitu waktu itu. Kalau kita imperial ya itu murni kemudian jadi taklukannya, dan berusaha memang kemudian diekspansi seperti Indonesia hari ini. Yang terakhir kalah itu kan Aceh memang ya. Oke, apa dari sejarah yang kita pelajari
yang setelah Cak Adrian berada di sana ternyata beda. Ada nggak yang Ya, seperti itu? ya itu tadi istilahnya banyak sekali yang istilahnya kalau dulu kita gampang sekali apa namanya bilang oh Belanda itu jahat itu atau kemudian oh apa namanya orang ini jahat tapi kita benar-benar bisa melihat bahwa ya sama seperti apa namanya ya manusia pada umumnya ya orang itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya dan ini yang saya pikir pendekatan seperti ini yang penting gitu ya. Misalnya saya tadi ngobrol dan sering kali misalnya ngobrol dengan guru-guru sejarah kan salah satu guru sejarah di Jawa Timur yang paling aktif itu Pak Hirman ya, ketua MGMP dulu kan, guru. Itu juga saya selalu sampaikan gitu bahwa misalnya kalau kita ngajar 10 November gitu ya tentang pertempuran Surabaya itu kita juga harus berani rekognisi gitu ya. Kita harus berani rekognisi bahwa ya memang dalam pertempuran itu pasti ada yang namanya violence, kekerasan gitu ya. Nah, kita nggak bisa sepenuhnya mensakralisasi itu gitu kan. Masanya itu sudah lewat begitu loh. Dan kalau kita mengajarkan menurut saya ini, menurut argumen saya kalau kita terus menerus mengajarkan mengglorifikasi pertempuran atau revolusi dan lain sebagainya, itu kita akan kehilangan merekognisi, kehilangan apa namanya, kehilangan jarak untuk mengakui bahwa kita pun di dalam situ itu terjadi banyak apa namanya banyak kekerasan dan pendekatan seperti ini kan saya pikir perlu ya khususnya kayak misalnya menyelesaikan konflik Papua misalnya. Kalau kita terus-menerus melakukan pendekatan sama seperti sebelum-sebelumnya, ya saya yakin sekali pendekatan Papua itu ya yang terutama yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu tidak bakal apa namanya efektif. Peringatan 10 November yang biasanya kita selalu tampilkan dengan perjuangan, perang, tembak-menembak, dan lain-lain, itu menurut Mas Adrian bagaimana? Kalau saya tadi lihat glorifikasi itu, menurut Mas Adrian, Cak Adrian ini kurang tepat. Bukan kurang tepat sih, Cak. Jadi lebih pasnya itu kurang lengkap. Kan kita selalu disuguhi yang narasi tunggal seperti itu, toh. Ya, tapi kita tidak pernah melihat bahwa orang-orang seperti Soekarno itu kan bilang bahwa Soekarno sendiri bilang bahwa for the Surabayan battle dia bilang we lost the battle but we won the war. Karena perang revolusi itu tidak hanya bersenjata. Ada perang diplomasi juga yang panjang dan melelahkan gitu kan. Nah, perang diplomasi yang panjang dan melelahkan itu juga harusnya dapat tempat. Misalnya saya sering kali kalau misalnya masuk ke kelas-kelas awal kuliah di kampus-kampus Indonesia atau kemudian ke sekolah-sekolah Indonesia, paling gampang itu saya selalu ngecek, coba sebutkan 10 nama pahlawan. Hampir semuanya itu pahlawan ya yang orang-orang yang memang terlibat perang gitu kan. Ya itu bagus gitu kan, tapi kan kita juga nggak bisa singkirkan atau kita nggak bisa abaikan itu orang-orang yang aktif juga misalnya di bidang pendidikan, yang aktif juga di bidang kesehatan. Kayak siapa namanya ya Latuhar Hari itu kurang hebat apa itu orang Ambon yang jadi minoritas sekali ya kan ketika mayoritas orang Ambon itu memilih untuk membela Belanda dan masuk kemudian mendeklarasi Republik Maluku Selatan lewat tentaranya itu kan. Latuhar Hari itu ahli hukum dan ya meyakini Indonesia dan itu kan keren gitu loh menurut saya dan ya kayak Soekarno sendiri kan ya nggak pernah ikut perang gitu. Artinya kita kalau memperingatan 10 November atau 17 Agustus gitu ya, itu dengan kita membawa tema glorifikasi di mana ada yang jahat dan ada yang baik gitu, antara hitam dan putih kan begitu ya. Itu menurut Cak Adrian sebetulnya perangnya bukan hanya itu. Kita kurang lengkap menggambarkan perang. Ya, apalagi kalau untuk kelas SMA ya. Kalau untuk kelas SD oke lah. Istilahnya itu boleh kalau untuk SD kan kita butuh simbol ya kan. Ya. Tapi kalau SD, SMP, SMA diajari begitu ya saya sebagai murid ya bosan kan. Oke. Tapi ada juga perang-perang diplomasi. Ya betul. Itu Cak Adrian ya. Ya. Oke. Dan terus itu juga perang kemanusiaan gitu kan. Perang kemanusiaan gitu. Pendidikan.
Kayak Cak Seperti Ruslan itu kalau nggak ada Cak Ruslan sebagai jurnalis misalnya ya, waktu itu kita nggak bakal tahu kan apa. Dan waktu itu sebelum dipercaya sebagai orang kepercayaannya Soekarno atau jadi profesor di bidang sejarah kan Cak Ruslan juga aktif di diplomasi ya. ya, Nah itu ya. kan orang hebat juga itu kan kalau Artinya kita. ada juga perang pendidikan juga ya, seperti Ki Iya, Hajar itu juga. Dewantoro, Dr. Dawes Dekker, Iya, itu perang iya. juga mereka sebetulnya ya. Betul, Dokter Sutomo itu kan. Dokter Sutomo itu kita abadikan sebagai nama apa namanya nama rumah sakit di apa Jawa Timur itu kan bukan karena beliau itu mendirikan Budi Utomo kan, tapi karena keaktifan beliau itu setelah pulang dari Belanda, setelah dapat gelar dokter itu kemudian dia kan ngajar di Surabaya dan banyak melakukan hal terutama untuk pendidikan orang-orang kampung. Ya, Nah, ya. itu kan hebat banget itu ya. Menarik untuk itu cerita-cerita Cak Adrian ini menurut saya sangat inspiratif. Pandangan kita bahwa yang namanya perang yang di sejarah-sejarah itu kan glorifikasi saja ya, Ya, hitam. ya nggak salah kan itu makanya menurut saya Nggak itu juga salah, nggak nggak salah. salah, nggak salah. Iya. Tetapi ada perang-perang yang lain gitu ya, perang ekonomi barangkali. Ya, dan apalagi hari ini kan, ya misalnya kayak kita sangat banyak, yaitu tadi karena kita terlalu banyak menghafal, terutama kayak menghafal yang dihafalkan itu perang-perang, akhirnya kayak perang ekonomi gitu kan. Ya, Kita nggak tahu bahwa sebenarnya kayak Dr. Sutomo dan kawan-kawan lulusan HBS lainnya, ada Raden Mas Sunjoto dan lain sebagainya itu kan. Yang waktu itu di Surabaya, Residen Sudirman itu kan juga lulusan HBS juga itu. Itu kan juga apa namanya mendirikan misalnya Bank Nasional pertama kan di Surabaya. Namanya BNI itu kan, Bank Nasional Indonesia yang diharapkan nantinya menjadi bank sentral, menggantikan Daya Fase Bank kalau misalnya Indonesia merdeka suatu saat nanti. Nah ini yang kemudian jarang sekali dibahas, padahal ternyata kan itu ada, dan padahal tahun-tahun 30-an kan waktu itu juga ada Great Depression ya, krisis besar gitu misalnya, dan itu kan harusnya gitu kan, gimana sih secara ekonomi orang-orang pribumi yang saat itu merana gitu kan, semakin miskin, dan kita bisa lihat bahwa ternyata memang ya jahat banget ya, maksudnya pemerintah kolonial itu kita bisa lihat sebagus-bagusnya pemerintah kolonial tetap ya mereka mengutamakan orang Eropa dulu kan daripada orang-orang kita gitu loh. Tapi memang peran Belanda juga seperti membangun jalan dari Anyer Panarukan. Itu kan juga membangun infrastruktur sebetulnya. Betul. Dan itu fenomenal kan. Kita selalu melihat bahwa Dendels yang jahat gitu loh. Menarik. Kalau di buku-buku sejarah gitu kan, bahwa sebenarnya waktu itu Dendels itu kan dia wakil Napoleon kan, ketika Belanda dijajah Prancis, dia itu wakil Napoleon di sini, di Jawa itu kan, dan hanya dalam waktu 1 tahun kok bisa bikin proyek fenomenal itu, gitu kan nggak pernah benar-benar dicek, apakah benar-benar proyek itu dimulai dari nol, atau jangan-jangan dia cuman apa namanya ada bagian ruas-ruas jalan tertentu yang cuman diperkeras gitu dengan makadam gitu kan, dengan batu-batu. Atau nah ini yang terutama ketika lebih ke teknis lagi, apakah kemudian Dendels itu bisa melakukannya sendiri, memaksanya kalau misalnya dia tidak berkolaborasi dengan penguasa-penguasa lokal. Nah ini, penguasa-penguasa lokal ini kan juga orang kita sendiri juga kan. Yang ini yang kemudian dikritik sama Dawes Dekker yang Multatuli gitu kan. Ya. Ternyata, nah kemudian itu muncul satu generasi baru pejabat kolonial ya yang dari Leiden ini yang bilang bahwa kita harus mereformasi sistem ini karena sistem bupati penguasa lokal ini ternyata menyusahkan banyak pihak gitu kan. Tuh, tapi diapa-apakan ya tetap itu saya bilang jahat, cuman kita ya jangan blaming jahatnya tok gitu loh. Ya. Kita harus lihat bahwa bangsa kita sendiri ya juga berperan serta di situ. Saya pengen membahas lebih banyak ini, Cak, seperti perang Diponegoro dan lain-lainnya. Tapi mungkin kita lain waktu ini, kita harus punya waktu khusus ini. Siap. Karena sangat menarik. Tapi untuk kali ini, dulu S1-nya Mas atau Cak Adrian di mana dulu? Saya di Universitas Erlangga di Ilmu Sejarah dan Ilmu Hubungan Internasional. Oke, jadi masih nyambung ya? Ya, makanya saya sangat nyambung sekali. Tapi ya dulu awalnya ya nggak dibolehin sama ibu saya. Oke, kenapa? Ini menarik. Monggo ceritakan ini. Gimana? Kenapa kok tidak dipulihkan dan bagaimana ini yang terjadi sampai akhirnya memutuskan ya sudah deh, aku ngambil jurusan sejarah. Dan Ibu. Iya, ya itu ya. Jadi sejak sebenarnya memilih SMA itu dulu itu saya sudah mengalami diskusi gitu ya sama orang tua dulu kan. Ya itu kebetulan waktu SMP saya dapat danem cukup baik ya kan, yang sehingga punya privilege gitu loh untuk milih sekolah gitu kan.
Dan waktu itu kan apa namanya, guru-guru saya dulu di SMP saya itu selalu bilang gini, kalau kamu pengen berkarir, belajar yang baik, berprestasi di bidang akademik, karirnya bagus di profesional, masuklah sekolah sebelahnya SMA 2 gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau kamu pengen terkenal, pengen populer, pengen artis, pengen jadi pokoknya pengen seneng-seneng sekolah, masuklah SMA 2. Saya jujur ya pengennya masuk SMA 2. Nah, waktu itu apa namanya, karena memang menurut saya apa namanya, ya kapan lagi gitu ya, maksudnya Mas SMA itu kan katanya masa paling indah gitu. Dan tapi ya ternyata ketika masuk apa namanya, ketika saya dibilang itu dan saya sangat beruntung sekali gitu ya, waktu itu benar-benar masuk di sekolah yang benar-benar impian ya waktu itu ketika SMP lihat senior-senior SMA itu, ya pilihan saya cuma satu gitu kan dalam pikiran saya, dan waktu itu dia diajari oleh orang tua saya, "Bapak ya yang penting kamu tanggung jawab," gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata ya anak sekecil itu kemudian disuruh mengartikan tanggung jawab itu seperti apa gitu kan, ya kemudian itu nyari dan kok menurut orang tua saya dipikir ya saya cukup bertanggung jawab dengan pilihan saya gitu kan. Nah, ketika beda kemudian ketika masuk mana namanya, kuliah. Kuliah ini kan menentukan banget gitu kalau menurut orang tua gitu ya, ke arah mana gitu kan waktu itu. Dan waktu itu saya juga alhamdulillah punya privilege juga ya karena gini-gini ya pernah jadi tim olimpiade biologi lah dulu di SMA gitu kan. Berarti dulu di SMA-nya A2 berarti? Iya, IPA. Oh, sudah IPA ya? Nggak ada Iya. A1, A2 ya? Loh, tapi ya memang kemudian namanya memang biologi gitu ya, istilahnya dulu masuknya itu juga gara-gara sejak kelas 1 itu ikut olimpiade biologi gitu, selain basket juga ya waktu itu. Itu apa Pak, namanya, sorry, kalau ya untuk orang tua, ayah dokter kan? dokter ya. Kenapa enggak mengikuti jejak bapak, ayah? Nah, gara-gara sekolah di SMA 2 itu saya kemudian benar-benar terutama ya setelah aktif di organisasi, kemudian ya waktu itu dari naik kelas 2 setelah selesai saya dari OSIS itu kemudian saya ikut pemilihan Cak Daning Surabaya itu kan, dan alhamdulillah juga terpilih gitu. Terus kemudian berinteraksi dengan banyak orang gitu kan, ya sama senior-senior SMA 2 juga banyak gitu kan. Lihat bahwa ternyata pekerjaan itu nggak cuma dokter gitu, dan banyak yang mengasihkan, dan salah satunya kepikiran waktu itu passion saya ya memang di dunia percandian, di dunia perwayangan, begitu-begitu gitu. Itu sejak kecil saya sukanya begitu. Terus habis itu bilang, "Oh ternyata ada jurusan sejarah," gitu. Itu kemudian ya orang tua, terutama ibu ya waktu itu yang benar-benar khawatir kan. Tapi yang namanya anak muda waktu itu kekhawatiran itu dijawab dengan debat gitu kan. Akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya muncullah keputusan ya waktu itu juga kan ada PMDK prestasi itu ya. Apa namanya, sebenarnya istilahnya saya dengan berbekal apa, sertifikat-sertifikat lomba itu ya masuknya masuk banget gitu ya di kedokteran gitu istilahnya. Cuman saya masukkan itu di di jurusan sejarah yang sangat tidak populer waktu itu. Misalnya waktu itu masih ingat sekali ada 5 kursi yang tersedia, yang daftar itu cuma 2. Ya pasti masuk kan. Nah, terus itu ya tetap anu gitu loh, "Kamu nanti mau makan apa?" Ngono kan, ya sejarawan iku opo gitu kan, nggak terlalu, memang di Indonesia kita masih belum banyak anu ya, apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar sesuai passion kita gitu loh. Nah, kemudian akhirnya, istilahnya ibu saya kemudian cari anu, "Kamu nggak pengen yang lebih, apa namanya, ya itu loh, kamu kan banyak dibully." Saya juga jujur merasa dibully juga ya waktu itu, ya mengalami pembulian gitu sama teman-teman gitu kan, terutama dulu kan SMA 2 kan populer gitu kan, tiba-tiba mau masuk jurusan yang sangat tidak populer gitu kan, di kala yang lain masuk manajemen, teknik, arsitektur, sipil, dan sebagainya. Terus saya bilang kedokteran ya, terus saya bilang ke ibu saya, mungkin saya bakal masuk kuliah tapi yang ya itu, yang grade-nya sama mungkin sama kayak kedokteran tapi sosial waktu itu. Saya benar-benar pengen sosial banget, dan waktu itu passion saya waktu itu bilangnya ya sejarah gitu kan. Kemudian sejarah apa hubungannya sama, saya lihat waktu itu yang tertinggi itu manajemen sama HI angkatan saya itu dulu. Wah, HI itu kemudian saya tanya-tanya senior SMA 2 juga gitu kan. Ternyata apa namanya, HI ini ya sejarah tapi sejarah dunia. Wah, aku masuk aja gitu kan, dan ikut yang apa tes SBMPTN gitu kan. Itu juga ya ternyata masuk. Dan akhirnya ya pilih dua-duanya itu. Ya saya dengan memilih dua-duanya artinya saya tanggung jawab gitu pengennya. Maksudnya nggak melepas salah satu karena kan saya mengambil hak orang, kursi orang gitu kan istilahnya. Masa saya tinggalkan gitu.
Ya seperti itu sih Mas. Ya Oke. pokoknya ada sejarahnya. Iya, 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 iya. Itu berapa bersaudara, Cak Adrian ini? Saya berdua, Cak. Oh, adik, kakak Adik-adik. di kedokteran, adik. Kesehatan masyarakat. Sekarang ya hubungannya sama apa namanya K3 itu loh, di perusahaan itu ya. Dari Semada juga, adik. Kakak. Enggak pengen ya itu keluarga saya itu terutama adik itu kayak merasa dibayang-bayangi gitu. Karena dulu saya di SMA 2 itu kayaknya terlalu terlalu apa terlalu menonjol ya karena tinggi. Tapi waktu Nah, ikut Cak Surabaya sempat juara. mm, Oke, memang kelihatannya memang sejak awal senengannya di sosial ya dan di budaya ya, sejarah dan budaya betul. Ya, sampai mengantarkan seperti ini. Sebetulnya gini, Cak Adrian, ya. apa yang melatar belakangi? Mungkin cerita masa lalu atau apa yang sehingga melatar belakangi keputusan Mas Adrian menjadi seorang sejarawan? Ya mungkin ini ya apa namanya saya menyalahkan bapak saya gitu, Pak, boleh dinyalakan. Karena dulu saya lahir di Tulungagung sebelum saya pindah ke Sulawesi itu ya. Besar itu bapak saya itu juga memberi saya privilege untuk mengenal banyak hal. Jadi saya dikenalkan dengan misalnya waktu itu ya karena ya terbatas ya fasilitas terbatas banyak hal itu ya gitar, maksudnya musik gitu kan, diperkenalkan sama misalnya apa namanya, ya olahraga gitu kan. Tapi ternyata yang paling nyantol itu ya ketika saya lihat wayang kulit itu loh. Saya itu benar-benar kayak punya obsesi gitu, sehingga katanya waktu umur 4 tahun itu saya itu sudah cukup hafal 50 karakter wayang gitu. Wow. Nah itu kan saking benar-benar terobsesi dan memang waktu itu sempat nyantrik saya, karena pengen jadi dalang kan. Nyantrik itu belajar wayang ke dalang gitu loh. Nah, tapi ternyata menurut saya berat sekali jadi dalang itu. Ya akhirnya karena gagal jadi dalang beneran mungkin ya kepinginnya jadi dalang yang lain bisa. Tapi ya itu tadi ternyata apa namanya kesukaan saya itu kemudian ya waktu itu juga dibawa ke candi-candi gitu ya. Bapak saya kan dulu juga lagi sekolah di Surabaya gitu kan, tapi tinggal Tulungagung. Zaman dulu juga ngambil apa namanya gaji pertama kali di Dinas Kesehatan Jawa Timur yang di Surabaya gitu kan, tapi dari Tulungagung. Jadi sering pulang pergi Surabaya Tulungagung. Nah di tengah-tengah perjalanan itu sering berhentinya itu Trowulan Mojokerto itu kan. Itu kan ada banyak candi-candi. Ya itu juga entah kenapa ada apa namanya jatuh cinta lah intinya. Oke. Kemudian itu mencari apa karena salah satu hobinya baca gitu kan, mencari referensi bacaan-bacaan tentang candi, tentang wayang itu juga apa namanya waktu itu Surabaya termasuk surganya ya karena banyak pasar loak ya, buku-buku loak itu kan. Nah ternyata waktu itu saya pernah apa namanya menghabiskan buku-buku yang itu waktu SD itu kan itu ternyata buku pelajaran atau buku diktat saya waktu kuliah gitu kan. Nah jadi apa namanya memang kalau ditanya kenapa itu ya mungkin awalnya sejak kecil itu ya. Ya itulah saya dapat privilege itu untuk mengenal banyak hal dan kebetulan saya jatuh cintanya sama yang itu. Oke. Menarik, Cak. Jadi mungkin bentuk pendidikan yang orang tua terapkan kepada Cak Adrian ini seperti apa yang Cak Adrian rasakan? Ya persis demokratis itu ya persis kayak guru-guru hampir mayoritas kayak guru-guru Semada ketika saya sekolah di Semada gitu ya. Ada misalnya ya itu apa namanya saya masih ingat sekali ya misalnya apa mungkin orang hari ini bilangnya demokratis gitu ya. Ya memang walaupun ada paksaan gitu ya, tapi ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita punya argumen yang bagus dan kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita, kenapa enggak gitu ya. Dan itu saya dibiasakan sejak kecil ya terutama ya kayak apa namanya masuk SMA 2 itu kan juga saya beruntung misalnya masuk kelas 10-7 waktu itu Bu Wali kelas saya itu Bu Kurnia gitu kan. Guru BK kan ya tahu latar belakang apa psikologis teman-teman anak-anak itu kan. Jadi ya sama persis pendekatannya seperti orang tua saya. Jadi ya demokratis gitu ya dan akhirnya benar-benar meletakkan apa namanya mengajarkan kita bagaimana bertanggung jawab dan
rata-rata saya pikir saya ketemu guru-guru waktu itu Pak Samsul, Pak Agus fisika, kemudian Bu Endang bahasa Inggris, Bu Tati, hampir semuanya jauh sekali. Misalnya kalau saya ingat waktu saya SMP, waktu saya SD, saya nggak punya privilege seperti itu gitu ya, punya guru-guru yang bisa sama seperti orang tua saya gitu ya, encourage supaya kita itu bisa menemukan jalan kita sendiri tapi tetap bertanggung jawab. Nah ini yang saya pikir penting ya untuk teman-teman hari ini juga, dan penting diteruskan di SMA 2 gitu. Oke. Cak Adrian, ini sekarang Ya. kita pada sesi terakhir ini. Sesinya adalah apa yang Mas Adrian atau Cak Adrian ingin sampaikan, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh alumni Semada ke depan ini. Atau oleh guru-guru kita, nilai-nilai apa yang harus mereka perkuat. Monggo Cak Adrian. Ya, saya pikir nilai Semada paling hebat itu ya bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita kalau kita bisa mengenali passion kita, menjalani passion kita dengan bertanggung jawab itu ya. Dan istilahnya apalagi kalau untuk tingkat SMA ya, anak SMA itu kan nggak bisa kita kerasi ya menurut saya ya hari ini. Dan kayak gini gitu kan. Dan bagaimana kemudian kita tetap kalau Ki Hajar Dewantara itu kan sudah waktunya kita tuturi handayani gitu loh. Sudah bukan lagi ingarso sung tulodo lagi, maksudnya harus narik-narik terus. Kamu harus begini, kamu mencontohkan begini gitu kan. Ya contoh itu penting ya di depannya. Tapi ya sudah lagi bagaimana mulai ing madya mangun karso, kemudian tuturi handayani ya tinggal megangi buntutnya gitu istilahnya. Dan ya kalau istilahnya saya juga percaya bahwa kalau kita nggak mengeksplorasi masa kita SMA terutama, itu juga kita kehilangan banyak waktu gitu ya, banyak waktu untuk nakal, banyak waktu untuk berprestasi. Itu kan menurut saya ya ketika ditanyai misalnya kamu kelihatannya banyak prestasi loh, saya bilang dari 10 prestasi 9 itu isinya kegagalan gitu, dan atau 9 itu isinya kenakalan begitu loh. Kelihatannya orang lihat prestasinya begitu kan. Menurut Cak Adrian waktu di SMA dulu nakal nggak? Ukuran saya sih, ya itu kata ibu saya itu kamu mending ngekos aja gitu daripada apa namanya pulang rumah kan. Dan ya tapi ya syukur lah, maksudnya apa namanya saya pikir saya masih bisa dipegang buntutnya. Tapi istri sekarang Semada juga. Orang tuanya. Orang tuanya. Sekolah di Jakarta ya. SMA-nya di Jakarta, adiknya di SMA 2, jadi ya, akhirnya jadi keluarga besar Semada juga. Mertua ya, Bapak Ibu Semada juga? Semada tapi Tulungagung, namanya Semada juga tapi Tulungagung. Oke. Tapi untuk mertuanya Semada ya, juga? Semada. Siapa Mas? Bapak Ibu istri saya apa? Siapa? Bapak ibunya siapa? Pak Komang sama Bu Devi ya. Pak Komang itu angkatan berapa? 83, Bu Devi itu 84 ya kalau nggak salah. Oke. Terima kasih Mas Adrian Perkasa sudah sharing hari ini, cukup inspiratif dan bermanfaat. Kita ketemu di acara ngobrol asik seputar alumni berikutnya.